Profil Kolonel TNI yang foto bareng Ivan Sugianto ternyata bukan orang sembarangan. Bang, ke Jakarta ngapain, Bang? Bang, ke Jakarta ngapain, Bang? Mau dari Jakarta ngapain? Kabur apa gimana, Bang? Ngawal kemudian. Yuk, santai yuk. Pas yuk, santai. Katanya mau laporan polisi. Ya. Hei, mau laporan polisi kan? Kalau mau laporan polisi, telepon sekarang. Dalam video usai meminta siswa SMA sujud di depannya, pengusaha di Surabaya ini kembali jadi sorotan usai mengintimidasi seorang warga. Ya, gua cari lu. Gua cari lu. Katanya mau laporan polisi. Ya. Hei, mau laporan polisi kan? Kalau mau laporan polisi, telepon sekarang. Dalam video yang beredar, pengusaha hiburan malam bernama Ivan tersebut tampak mengintimidasi dan menantang seorang pria berkacamata. Dengan nada arogan, Ivan mengancam pria tersebut untuk melaporkan dirinya ke pihak kepolisian. Dengan kondisi baju yang robek, ia pun tampak pasrah dan terus-menerus meminta maaf kepada pengusaha tersebut. Meski korban meminta berdamai, Ivan terlihat arogan dan menantang untuk melanjutkannya ke proses hukum. Ivan Sugianto, pengusaha asal Surabaya, disoraki para tahanan, diminta bersujud hingga menggonggong. Ia disoraki saat digiring polisi ke ruang tahanan Polrestabes Surabaya pada Kamis 14 November. Ivan disoraki setelah menjalani pemeriksaan selama berjam-jam. Setelah selesai diperiksa, Ivan digiring ke gedung Anindita dengan menggunakan baju tahanan dan tangan diborgol. Ia kemudian mendapatkan sambutan berupa sorakan dari para tahanan. Para narapidana yang ditahan Polrestabes Surabaya berteriak meminta agar Ivan bersujud dan menggonggong. Adapun Ivan ditangkap polisi di Bandara Internasional Juanda. Padahal sebelumnya ia sempat berjanji akan menyerahkan diri ke polisi. Ivan kicep saat ditangkap polisi di bandara. Untuk masyarakat semuanya, jangan melakukan tindakan biadab seperti itu. Siapapun Anda, seberapapun tinggi jabatan Anda, seberapapun banyaknya uang Anda, ya, tidak boleh merendahkan manusia, bahkan disuruh sama kayak binatang, ya, suruh menggonggong dengan arogannya seperti itu. Sekaligus juga saya sudah komunikasi dengan orang tuanya Ethan. Saya kepingin kuliahkan Ethan sampai kuliah, lulus kuliah, sampai dia mau kuliah di luar negeri pun saya bayar. Tujuannya adalah satu, saya mau kasih lihat ke oknum ini bahwa anak yang Anda rendahkan, Anda hinakan hari ini, Anda suruh jadi kayak binatang, kelak jadi orang yang sukses, jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang, jadi orang yang mempekerjakan, membuka lapangan kerja buat banyak orang. Di situ saya pengen kasih bukti ke Anda bahwa roda itu berputar, ya, jangan arogan seperti itu. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang nasib apes Ivan Sugianto, disoraki tahanan gantian diminta sujud dan menggonggong seperti anjing. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Guys, kalian udah lihat belum video ini? Ini kayaknya baru aja rilis videonya. Ini video permintaan maaf dari bapaknya Excel, Ivan, yang nyuruh anak orang sujud dan ngegonggong kayak anjing. Nih gue mau nanya sama kalian guys, karena dia juga minta maaf sama seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang dia udah bikin. Kalau kalian maafin gak guys? Kalau kalian maafin kenapa? Kalian nggak maafin kenapa? Coba kalian jawab jujur, tulis di kolom komen, karena gue pengen tahu nih respon kalian tuh kayak gimana sih atas kejadian ini. Kalau gue sebagai masyarakat Indonesia pasti gue memaafkan, karena sebagai manusia, karena gue tidak menerima efek secara langsung dari perbuatan dia gitu. Itu pertama. Jadi kayak ya udah maafin aja gitu kan. Dan sebagai manusia kita ini memang tempatnya salah dan ya wajib memaafkan orang yang minta maaf atas kesalahannya dia. Tapi guys, kalau gue jadi orang tuanya Ethan, gue akan berpikir 1000 kali untuk memaafkan. Kenapa? Bukankah harus memaafkan orang yang sudah minta maaf? Benar. Tapi efek perbuatan dia itu
itu tuh menurut gue kayak akan disimpan sepanjang usia sama kedua orang tuanya Ethan, terutama sama Ethan-nya. Mana bentuk tanggung jawab lu sebagai manusia dewasa yang berbuat kayak, sumpah lah, malu-maluin banget gak sih ini tuh kayak gue aja yang nonton kayak jijik banget. Mari kita berpikir ya, efek perbuatan orang ini mendatangkan preman ke sekolahan, mengancam anak kecil di bawah umur gitu ya, which is pasti saat itu mungkin jam pulang sekolah kah, yang pasti banyak anak-anak dari sekolahan itu juga yang melihat kejadian itu gitu, mengintimidasi keluarganya, terus nyuruh-nyuruh anak itu sujud dan gonggong pula di depan umum. Gue kayak, apa tujuan orang ini melakukan itu gitu? Karena menurut gue, kalau misalnya seseorang melakukan kesalahan, anak kecil melakukan kesalahan, kita kasih dia punishment gitu kan. Kita menyuruh dia untuk melakukan suatu hal untuk memperbaiki kesalahannya dia. Itu kan pasti ada tujuannya. Tapi tujuan orang disuruh sujud terus ngegonggong ini tuh apa gitu? Apa tujuan dari perbuatan itu gitu? Selain mempermalukan si anak dan membuat kayak shock terapi ya buat anak itu gitu. Dia pasti kaget banget, dia pasti shock banget, dia pasti tidak menyangka hal itu akan terjadi saat itu. Di publik, di depan umum, di depan bapak dan emaknya. Pernah nggak Om Ivan sebelum melakukan hal nggak masuk akal ini gitu, mikir anak orang ini bakal kayak gimana ke depannya, efeknya akan terjadi seperti apa sama si anak ini? That's why sebagai manusia dewasa menurut gue, lu dianggap lebih matang untuk berpikir, karena kita kayak udah di usia matang untuk berpikir gitu loh. Kalau kelakuan lu kayak gitu kan kayak 11-12, berbuat dulu baru mikir kemudian gitu kan. Silahkan, ini hak orang tuanya Ethan ya, mau memaafkan atau tidak memaafkan. Tapi menurut gue proses hukum tuh harus tetap berjalan apapun alasannya. Jangan takut karena kalian mikir bahwa aduh gue nih orang kecil, gue nih orang sederhana yang gue lawan pengusaha bla 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 gitu kan, backingannya pasti kuat. Gue lihat udah banyak banget kok influencer-influencer yang mendampingi orang tuanya Ethan dalam menjalani kasus ini, dan support dari seluruh masyarakat Indonesia dan orang tua murid di sekolah Gloria ini gitu. Yang gue yakin juga ini tuh pasti di attention sama pihak-pihak berwajib. Kalau memang sebelumnya mungkin gitu kan ada oknum-oknum tertentu yang mengintimidasi, tapi percayalah gitu, kita seluruh masyarakat Indonesia tuh pasti mendampingi. Harus diingat ya, dengan minta maaf, dengan video permintaan maaf itu, sekalipun lu menyesal, sekalipun lu menangis, mental si anak ini, mental Ethan ini tidak akan kembali utuh loh. Dengan proses hukum tetap berjalan pun, mental si anak ini tidak akan kembali utuh. Ini hal yang paling penting menurut gue. Tugas kita sebagai orang tua itu menjaga mental dan fisik anak, menjamin hal itu selama si anak menjadi tanggung jawab kita. Nah, lu kebayang gak betapa sakit hati orang tuanya si Ethan? Gimana perasaan dia saat anaknya tuh diperlakukan seperti itu sama orang lain? Dan saat kejadian mereka juga gak bisa menolong secara maksimal gitu, gak bisa berbuat banyak gitu. Mental Ethan ini yang hancur ini gak akan bisa terganti sama apapun juga menurut gue. Dan kita tidak pernah tahu dampak apa yang akan ditimbulkan. Ini benar-benar pelajaran ya, yang memalukan menurut gue dan membagongkan ya. Tolong bapak ibu yang anaknya sekolah, jangan suka dibiasain ya, anak ngadu sedikit langsung heboh gitu kan, langsung rese. Anak lecet dikit huru hara, aduh please jangan. Coba deh, kedepankan berpikir sehat bukan arogansi. Terus kalau lu lihat banyak banget tuh di komen gue yang nulis kayak, wah terulang nih 98, aduh please tolong guys, kalian jangan menyangkut pautkan hal ini tuh ke rasis, ke sara gitu kan, ke etnis-etnis tertentu. Please jangan, karena kayak ya kita nih yang nggak tahu apa-apa nih jadi ke bawah-bawah gitu, dan nggak ada efek, maksudnya nggak ada hubungannya juga sih kalau menurut gue ya. Ada yang pakai baju oranye nih. BTW itu bajunya bagus banget. Ayo dong, marah-marah lagi dong. Kok nunduk aja sih? Nah, akhirnya guys, Ivan Sugianto, pelaku yang mengintimidasi anak SMA kemarin, ditangkap polisi. Lagian lu ada-ada aja tingkahnya. Itu orang disuruh sujud, udah gitu disuruh menggonggong. Lu maksud lu apa? Apa gua bilang, di zaman Pak Prabowo ini nggak ada yang kebal hukum. Walaupun lu pamer-pamer foto sama aparat itu nggak ngaruh. Dan lu juga udah bikin video permintaan maaf kan, yang nggak ada gunanya juga. Proses hukumnya udah jalan, ketangkap juga kan. Makanya jadi orang itu jangan arogan, jangan suka bertindak
bertindak semena-mena. Dan terima kasih ya buat John LBF karena udah mau mengawal kasus ini. Gara-gara lu nih bang, itu orang ketangkep. Lu tetap maju walaupun udah disuruh bungkam kan sama dia, udah ditelepon kan sama dia, tapi lu tetap maju. Lu keren bang. Semoga aja kedepannya jadi pembelajaran ya buat kita semua. Jangan pernah jadi orang yang arogan. Jangan pernah menindas orang yang lemah. Ingat, zaman sekarang kamera udah di mana-mana. Lu bertingkah dikit viral, abis lu ketangkep. Ivan Sugianto, pengusaha asal kota Surabaya, Jawa Timur, disoraki oleh para tahanan ketika digiring ke ruang tahanan negara di Gedung Anindita Polrestabes Surabaya. Ivan ditetapkan sebagai tersangka setelah memaksa seorang siswa SMA Gloria 2 Surabaya bersujud dan menggonggong seperti anjing. Sebelum digiring ke ruang tahanan, Ivan diperiksa dulu di gedung unit PPK dan Jatanras Polrestabes Surabaya selama berjam-jam. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Setelah pemeriksaan selama berjam-jam itu selesai, Ivan digiring ke gedung Anindita. Tangannya diborgol dan dia berjalan tanpa alas kaki. Wajahnya ditutupi dengan masker. Segera setelah penyidik menggiring Ivan ke ruang tahanan, Ivan menerima sambutan berupa sorakan puluhan tahanan. Sorakan tersebut juga terdengar di halaman gedung Anindita. Ivan ditangkap pihak kepolisian di Bandara Internasional Juanda pada Kamis 14 November 2024 sore. Dia sebelumnya sempat berjanji akan menyerahkan diri kepada Polrestabes Surabaya. Hal ini ia sampaikan dalam video permintaan maaf terhadap korban intimidasi ET hingga anak dan istrinya. Ia juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa 11 saksi. Tentang pasal yang disangkakan terhadap Ivan, Dirmanto enggan menjelaskan. Ivan tidak hanya tersandung kasus perundungan, dia diduga terlibat kasus tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengatakan pihaknya sudah memblokir nomor rekening milik pribadi Ivan Sugianto. Kepala PPATK menambahkan pemblokiran juga dilakukan terhadap rekening milik klub malam Valhalla Spectacle Surabaya yang disebut milik Ivan Sugianto. Kepala PPATK menyebutkan Ivan Sugianto diduga menjalankan bisnis ilegal dan TPPU.